Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rizky Juliandra dari jurusan Hubungan Internasional mata kuliah Pancasila, dan pada hari ini saya akan menyajikan sebuah video singkat mengenai tema Pancasila sebagai sistem etika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang ditujukan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Ibu Dewi Pratita, SPD, MPD. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Baiklah, akan kita mulai. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem etika bangsa. Sebagai sistem nilai yang diakui secara resmi, Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup dan norma-norma moral yang diharapkan menjadi acuan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, Pancasila dapat dianggap sebagai sebuah sistem etika yang mencakup pedoman moral, prinsip-prinsip keadilan, serta hubungan manusia dengan sesama, dengan Tuhan dan dengan alam sekitar. Dalam penjelasan ini, kita akan melihat bagaimana Pancasila membentuk sebuah sistem etika yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sistem etika. Sistem etika adalah sekumpulan prinsip moral yang membimbing seseorang dalam menentukan apa yang benar dan salah, baik dan buruk dalam tindakan dan perilaku. Sistem etika ini mencakup nilai-nilai norma dan aturan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Pancasila, sistem etika ini bersumber dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang dirumuskan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang adil, makmur, beradab, dan menghargai keberagaman. Pancasila yang terdiri dari 5 sila secara keseluruhan mencerminkan prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Mari kita uraikan setiap sila dalam konteks sistem etika. Yang pasti, kita akan mulai dengan sila Pancasila paling pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam sistem etika, sila ini mengajarkan tentang kesadaran spiritual yang mendalam dan menghargai kebebasan beragama. Etika dalam konteks ini meliputi kewajiban untuk hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan kewajiban untuk memperlakukan setiap orang dengan adil, beradab, dan penuh rasa hormat. Dalam sistem etika, sila ini mencerminkan nilai kesetaraan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Etika kemanusiaan ini mengajarkan kita untuk menghindari diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan terhadap sesama. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks etika, ini berarti bahwa setiap individu dan kelompok harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta menjaga solidaritas antar sesama warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Nilai-nilai etika yang dihasilkan dari sila ini meliputi toleransi, pengertian, dan upaya untuk menjaga keharmonisan dalam perbedaan. Sila keempat yang merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dan pengambilan keputusan secara demokratis. Dalam sistem etika, sila ini mengajarkan tentang nilai keadilan dalam proses demokrasi, penghargaan terhadap hak suara setiap individu, dan perlunya kebijaksanaan dalam memimpin.
Etika demokrasi dalam sila ini mengajarkan kita untuk menghindari sikap egois, sewenang-wenang, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dan akhirnya, sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan tentang pentingnya keadilan sosial dengan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem etika, sila ini berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan hak-hak dasar setiap warga negara, serta penanggulangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Nilai-nilai yang tergantung dalam sila ini mengajarkan solidaritas sosial, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai pedoman dan peran pendidikan dalam menanamkan etika Pancasila. Pancasila dalam konteks etika harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga sebagai pedoman yang mengarahkan setiap individu dalam berinteraksi dengan sesama, berbuat kebaikan, menghindari keburukan, serta menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Sistem etika yang tergantung dalam Pancasila membimbing individu untuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan alam. Untuk mewujudkan Pancasila sebagai sistem etika, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan harus menanamkan pemahaman, kesadaran, dan implementasi nilai-nilai yang tergantung dalam setiap sila Pancasila. Dengan begitu, generasi muda Indonesia akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak hanya paham tentang Pancasila secara teoritis, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem etika menawarkan pedoman hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang luhur dan universal. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang adil, damai, dan bersatu. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menciptakan masyarakat yang saling menghormati, berbagi, dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Ya, menurut saya sudah cukup dalam menjabarkan materi. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang enak dan mungkin menyinggung beberapa pihak. Sekian dan terima kasih.